Kalau ada seseorang berpaling dari Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba itu diingat kembali Ustaz. Quran surah Toha surah 20 ayat 124 sampai 126 itu kalau tidak salah. Surah Toha nomor surah 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Gitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka, itu kata Allah. Kalau yang ngendika itu, yang berfirman itu Allah, yang mengatakan itu Allah, pastilah raiba fih, tidak perlu diragukan lagi. Mari kita orang yang beriman tidak perlu ragu dengan seluruh kalamullah, seluruh firman Allah, karena ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, kita tidak percaya, lantas kita percaya dengan perkataannya siapa? Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku. Lah, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu dijelaskan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Itu kan di majelis itu dijelaskan peringatan-peringatan Allah. Kok ada orang yang tidak suka, padahal sudah diciptakan oleh Allah, disempurnakan penciptaannya, dibekali dengan fitrah. Fitrah, sekali lagi, kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan agama tauhid secara kafah, itu fitrah. Kok ada tiba-tiba manusia tidak suka mendengar Al-Quran dijelaskan, mendengar hadis-hadis Nabi dijelaskan, kok tidak suka? Maka hakikatnya dia sedang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Nah, kalau itu dilakukan, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzonka, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Oh, tidak sempit, wong hartanya melimpah. Betul, hartanya melimpah, tapi kalau dia mau jujur ditanya, hatinya pasti tidak nyaman. Hatinya pasti tidak tentram. Harta banyak namun selalu merasa kurang. Harta banyak namun selalu merasa kurang, sehingga terus-menerus korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Harta banyak tetapi bingung mau disimpan di mana. Disimpan di bank, takut banknya nanti likuidasi, banknya ditutup sehingga hartanya tidak kembali. Disimpan di rumah, di bawah bantal, takut nanti disantroni rampok. Di lemari, takut nanti disantroni rampok juga. Disimpan di sakunya, takut diambil istrinya, diambil anaknya, bingung, hatinya tidak tentram. Maka mengalami kehidupan yang serba sempit. Hartanya banyak, namun tetap dalam hal urusan makan itu mengalami satu kesempitan, tidak merasakan kenikmatan. Makannya pun sudah menggunakan otak, bukan menggunakan mulut. Ketika mau makan, kolesterol daging kambing, otaknya berpikir, kolesterol, sekalipun mulutnya pengen, tapi makanya sudah menggunakan otak. Ini asam urat, ini apalagi ya, penyakit-penyakit itu, sehingga akhirnya ya wes jangan penting baik, kan gitu.
Padahal hartanya melimpah, tapi makan tidak bisa menikmati. Karena apa? Sempit hatinya, kurang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah uji dengan sakit, tidak boleh makan ini itu dan lain sebagainya, pasti dia laksanakan. Mau ini mau ngicip-icip kok tombo pengen kok bendino kan gitu. Maka yang terjadi, kalau medis sudah menasihati itu, melarang itu terus kita makan, maka sakitnya akan semakin parah. Karena dalam hal apapun, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Nah, kita orang awam medis sudah mengatakan bahwa penyakit diabetes itu jangan banyak-banyak gula. Kalau terus itu ya sudah, nanti akan semakin parah. Nah, kemudian kita mengidap itu. Lantas, walah, apa yo nyatane yo bendino es teh lagi yo ora apa-apa. Ya nanti lama-lama akan semakin parah. Ya, ketika parah sudah, untuk diobati lebih sulit lagi. Mending al-wiqayatu khairum minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sudah kena penyakit, ya kita mencegah bagaimana biar tidak semakin parah. Maka apa yang menjadi nasihat medis ya kita ikuti, daripada kita langgar kemudian menjadi lebih parah, sehingga untuk diobati lebih susah lagi, harus dosisnya dinaikkan lagi. Yang dulunya dosis sekian sudah alhamdulillah qadarullah Allah beri kecocokan, karena banyak yang kita langgar nasihat-nasihat dokter, sehingga dosisnya harus naik lagi. Dosis kemarin wis ora kodal, ndak mempan, naik dosis lagi, kita langgar lagi, naik dosis lagi, lama-lama jadinya overdosis karena obat. Na'udzubillah. Maka kalau itu sudah terjadi, pengobatannya akan lebih sulit. Dan saat itu terjadi sudah merasa sempit. Dulu sehat kok sekarang sakit, kalau tidak dilandasi dengan iman. Itu sakit karena dijarak dewe kan itu. Dan ketika dijarak dewe, ketika sakit betul kan sunatullah berlaku. Kalau kita jarak ya akan terjadi. Nah, dijarak dewe ketika sakit mengeluh kepada Allah, ya Allah berikan hamba kesembuhan ya Allah. Hamba janji ya Allah, jika engkau berikan kesembuhan, hamba tidak akan makan sate kambing lagi ya Allah. Betul diberi kesembuhan oleh Allah, namun belum sembuh total, baru berkurang sakitnya, sudah merasa enak, langsung sudah kapok lombok, waruh sate kambing, waruh tengkleng dan lain sebagainya, langsung sudah tombo pengen tapi sak panci tombo pengen ya sudah sakit lagi. Nanti mohon lagi kepada Allah dan lain sebagainya. Maka orang yang kalau hatinya ada iman, dia diuji sakit oleh Allah, dia ikhlas menerima, dia yakin betul pada Allah, husnudzon pada Allah, bahwa Allah pasti menyembuhkan. Sebagai wujud dia husnudzon kepada Allah, yakin pada Allah, pasti dia akan melakukan ikhtiar insani secara maksimal. Ikhtiar insani yang dilakukan, apa yang menjadi nasihat medis, nasihat dokter, dia laksanakan secara maksimal. Setelah ikhtiar insani, di samping ikhtiar insani, pasti dia akan lakukan ikhtiar ilahi secara maksimal pula, lebih mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa jika aku sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Yakin betul, hanya memohon kesembuhan kepada Allah. Dalam hatinya yakin bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Adapun dokter dan obat itu adalah wasilah. Yakin betul dalam hatinya. Itu kalau orang yang beriman, sehingga tidak akan merasakan kesempitan hidup. Tetapi orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah, termasuk bagaimana dia sakit, harus menghadapi sakitnya, sikapnya bagaimana, kalau dia sebagai seorang yang beriman, kok dia berpaling dari itu, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit, hatinya tidak tenang,
tidak yakin pada Allah, lebih yakin pada dokter dan obat-obatan daripada kepada Allah, sehingga dia hanya melakukan ikhtiar insani saja tanpa mau memohon dan mendekat kepada Allah. Padahal kalau kita diuji sakit, kalau kita beriman pada Allah, apapun musibahnya, pertama yang harus kita lakukan adalah zikrullah, ingat Allah dulu, mendekat dulu kepada Allah. Sakit ini yang punya Allah, maka yang akan menyembuhkan, yang akan mengangkat juga Allah. Begitu kita sakit, kita ingat dulu kepada Allah, mendekat dulu kepada Allah, cari Allah, bangun hubungan dekat yang baik dengan Allah. Setelah itu kita lakukan ikhtiar insani. Sudah, insya Allah dengan begitu syarat-syarat kesembuhan sudah kita tempuh yang Allah berikan, pasti Allah akan sembuhkan kita. Itu pasti, karena janji Allah sudah demikian. Yang namanya itu ternyata meninggal, meninggal itu juga sembuh. Jangan dikira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Jangan dikira, dia tetap hidup. Selama kita meninggal fisabilillah di jalan Allah, kita hidup, kita tetap hidup di bawah naungan rahmat kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang secara zahir kita mati, namun di sisi Allah ternyata kita hidup dengan penuh rahmatnya yang tanpa batas. Maka orang itu biasanya ngerti sembuh itu secara lahir saja. Kalau meninggal itu tidak sembuh, bukan. Kalau menurut bahasa Al-Quran, orang meninggal di jalan Allah sebabnya mati, orang meninggal di jalan Allah sebabnya sakit, itu tetap hidup di sisi Allah, itu tetap hidup. Orang yang beriman betul kepada Allah, diuji oleh Allah, apapun ujiannya, langsung hal yang pertama dia lakukan pasti mendekat kepada Allah. Setelah itu melakukan ikhtiar insani. Dia tidak akan pernah berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dia paham betul dan yakin betul kalau saya berpaling dari peringatan Allah, saya akan mengalami kehidupan yang sempit, karena telah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis Rasulullah. Dan jika itu kita lakukan, na'udzubillah, di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka kita pun akan berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia dalam keadaan melihat? Dengan tegas Allah jawab apa yang kita katakan, pertanyaan kita kepada Allah. Dengan tegas Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah. Telingamu sudah mendengar ayat-ayatku dijelaskan, matamu sudah melihat majelis-majelis taklim di situ, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, diajarkan kebenaran ayat-ayatku dan kebenaran tuntunan-tuntunan Rasulku, tetapi kamu tidak mau duduk di dalamnya, tidak mau bergabung di situ, tidak mau mentadaburi ayat-ayatku, tidak mau mempelajari tuntunan-tuntunan Rasulku. Malah kamu pilih yang lain, pilih pilihan yang ketiga selain ketetapanku dan ketetapan Rasulku. Maka tatkala kamu melupakan ayat-ayatku, aturan-aturan agamaku, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kamu dilupakan, wis ora direken. Kalau yang melupakan manusia tidak mengapa, tapi ini yang melupakan Allah. Kalau kita tidak direken oleh manusia karena kita mengamalkan hasil kaji, tidak masalah, tidak perlu takut. Yang penting Allah tetap menyapa kita, Allah tetap menganggap dan mereken kita. Nah, kalau ternyata yang tidak mereken adalah Allah, sudah ini bencana besar dan kesengsaraan selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka berusahalah untuk meraih ridho Allah. Jangan hanya berusaha semaksimalnya untuk mencari kesenangan, kecintaan manusia, tetapi berusahalah dengan sekuat tenaga, curahkan semua potensi yang Allah titipkan pada kita hanya untuk meraih ridho Allah, hanya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Karena
Sang maha pemilik kemuliaan itu hanya Allah. Segala kemuliaan pemiliknya adalah Allah. Dalam Quran surah Fatir itu, surah 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan di sisi Allah, maka ketahuilah seluruh kemuliaan itu hanya ada pada sisi Allah. Yang maha memiliki adalah Allah. Tentu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Aturan-aturan yang Allah berikan, aturan-aturan yang Rasulullah contohkan, Rasulullah tuntunkan, harus kita penuhi. Maka mari kita berusaha mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan berusaha mendapatkan kemuliaan dari manusia, karena manusia itu setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, tidak akan bisa pernah memberi kemuliaan pada manusia yang lain, karena belum tentu dia lebih bertakwa daripada kita, belum tentu pula kita lebih bertakwa daripada fulan. Maka kemuliaan yang sesungguhnya bukan kemuliaan zahir lahir yang bisa kita lihat,